Kalian pernah dengar oleh-oleh brem? Atau udah sering icip-icip nih? Selain dari Wonogiri, Jawa Tengah, brem populer sebagai oleh-oleh khas dari Madiun, Jawa Timur. Dari tampilannya, fams, bisa dilihat dari bentuk dan warnanya. Brem Madiun biasanya bentuknya persegi dengan warna yang agak kuning. Kalau brem dari Wonogiri, fams, bentuknya bulat dengan warna putih yang menarik. Cantik loh! Walau tampilannya sederhana, brem dari Wonogiri dibuat dengan durasi yang cukup lama. Baik brem Madiun maupun Wonogiri, bahan bakunya tetap sama. Beras ketan yang udah direndam dan dicuci bersih harus dimasak dengan cara dikukus. Proses kukus biasanya berlangsung 2 kali. Proses kukus pertama durasinya sekitar 20 menit. Setelah dicuci kembali, ketan dikukus lagi selama 1,5 jam. Beras ketan yang udah matang bisa diangkat deh, fams. Ketan harus didiamkan hingga mencapai suhu ruangan. Waduh, kalau masih ngebul gini sih enaknya dimakan pakai kental manis dan parutan kelapa. Hihihi. Oh iya, berhasil atau tidaknya pembuatan brem berawal dari proses ini. Ketan yang masih panas nggak bisa menghasilkan brem yang manis. Rasanya jadi kecut dan kurang sip disantap. Proses berikutnya adalah fermentasi. Caranya cukup taburi ketan dengan bubuk ragi secara rata. Dalam industri makanan di tanah air, ragi jenis ini sering dipakai untuk bikin tape. Pindahkan ke dalam ember dan simpan dalam tempat tertutup, fams. Butuh waktu selama 7 hari untuk mengubah beras ketan menjadi tape ketan. Setelah 1 minggu diendapkan, air perasan tape ketan inilah yang diubah menjadi padat. Hasilnya bisa menjadi brem yang siap santap. Ini dia, fams, rahasia menyantap brem seketika langsung lumer di mulut. Dari air kembali ke air, fams. Hihihi. Proses perebusan dilakukan untuk mengentalkan sari tape ketan. Durasi perebusan ini tergantung jumlah takarannya. Untuk setengah panci ukuran besar, bisa memakan waktu setengah hingga 1 jam perebusan. Dijamin matang deh, fams. Aduk sesekali supaya nggak ada endapan kotoran atau busa. Air sari tape yang udah matang lanjut ke tahap berikutnya. Kali ini butuh tenaga mesin untuk mengerjakannya, fams. Dengan alat sederhana ini, fams, sari tape terus diaduk dengan kecepatan stabil dan maksimal. Hasilnya langsung kelihatan tuh. Setelah sekitar 30 menit diaduk, air yang tadinya encer langsung mengental seperti busa. Masih dengan mesin yang sama, fams, adukan kedua dilakukan untuk memadatkan tekstur pasta. Ini generasi penerus dari orang tua. Kalau aku mulai dari 86. Awalnya kan tradisional, nggak pakai mesin, cuma pakai alat gitu. Sekarang kan udah listrik masuk, segalanya pakai mesin. Sudah puluhan tahun, Desa Tenggar menjadi sentra pembuatan brem dari Wonogiri. Dalam sehari, ada sekitar 100 kg beras ketan diolah menjadi brem. Katanya sih, fams, nama brem diambil dari kata peram alias perem. Maklum deh, dalam proses pembuatannya, beras ketan difermentasi alias didiamkan selama 7 hari. Kalau orang dulu sih menyebutnya diperami atau diperem. Di Pulau Bali ada juga sejenis brem yang biasa digunakan sebagai sarana ritual atau ibadah. Bedanya, fams, brem dari Wonogiri atau Madiun bentuknya padat. Kalau di Pulau Dewata, brem bentuknya cair. Setelah jadi adonan, brem dicetak bulat, lalu dijemur selama seharian. Kalau lagi mendung, bisa juga dijemur dalam ruangan. Tempo dulu, fams, brem termasuk jajanan mewah. Maklum, ketersediaan beras dulu terbatas, alias susah. Proses pembuatannya rumit, brem juga nggak bikin kenyang. Tapi rasa dan kenikmatannya lah yang bikin brem bertahan hingga sekarang. Ada sensasi lumer dan semriwing saat kita menyantap brem. Nikmat banget deh, fams. Harganya sekarang juga enteng di kantong. Cobain sini deh.